Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Alfifa Reza Haq, NPP 290736, Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjelaskan tentang yang pertama, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, poin ketiga, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Kemudian, pelaksanaan pemeriksaannya sebagai berikut. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali diri entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau etnis lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Kemudian, poin 3, melakukan penyanggaan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Yang kelima, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah penerimaan laporan keuangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR atau DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR atau DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang keenam, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 disampaikan pula kepada Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang ketujuh, tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang terakhir, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan yang telah disebutkan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait penjatuhan pidana terhadap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, setiap orang yang dan dengan tidak sengaja menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan, dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kemudian kedua, setiap orang dengan sengaja mencegah atau menghalangi